Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan kenikmatan hidup sampai saat ini. Bersama saya, Nisa Ulfa, merupakan mahasiswi setia Amuntai semester 6 dengan MPM 1820-06462 dari lokal 6A 02 Tegal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembangunan. Dan terima kasih banyak atas waktu kepada Bapak Hairani selaku Kepala Desa Amawanggi Muka, Kecamatan Pandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah bersedia menemani wawancara saya terkait tentang perencanaan pembangunan di desa Bapak. Bapak, bagaimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah baik. Baik, kita mulai pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pembangunan di desa Amawanggi Muka yang sedang berjalan sekarang? Dapat kami sampaikan bahwa pembangunan di desa Amawanggi Muka berjalan dengan lancar, artinya sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari tahap musyawarah sampai perencanaan sampai pelaksanaan bahkan sampai pada hasilnya. Demikian juga hasil itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita khususnya desa Amawanggi Muka. Bahkan ketika hasil pembangunan itu mengarah kepada masyarakat luar, juga masyarakat luar dapat merasakan pembangunan yang kita laksanakan di desa Amawanggi Muka. Mungkin begitu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan kedua, apa harapan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan di desa Amawanggi Muka pada masa sekarang maupun yang akan datang? Yang pertama, bahwa wacana pembangunan adalah sesuai dengan keinginan masyarakat, artinya sesuai dengan musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa. Kemudian harapan di masa kini dan masa depan mungkin hasil tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita dan dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga hasil pembangunan itu dapat bertahan lebih lama dan bermanfaat lebih luas bagi masyarakat kita. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, apakah pendapat Bapak tentang ATHG yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di desa Amawanggi Muka, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun LSM? ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan mungkin ada di setiap kehidupan kita, tidak terlepas juga dengan pemerintahan, artinya pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, mungkin pemerintahan yang lebih tinggi yaitu sampai di tingkat provinsi, mungkin di tingkat nasional. Berkaitan dengan ATHG tersebut, kami dapat memahami bahwa ancaman mungkin timbul adanya dengan pihak-pihak yang tidak berkesesuaian lah dengan pendapat kita atau dengan hasil musyawarah kita. Kemudian mungkin tantangan lebih banyak pada pelaksanaan pembangunan, artinya pada pihak-pihak tertentu mungkin ada masyarakat yang menentang lah, atau mungkin bahasa kasar kita itu tidak sependapat dengan apa yang akan kita bangun. Kemudian mengenai hambatan mungkin dalam pelaksanaan pembangunan biasanya ada hambatan, mungkin hambatan tuh tergantung kita menanggapi apakah itu hambatan kecil atau hambatan besar, itu pasti ada. Kemudian gangguan juga ada, artinya ini berkaitan dengan, kalau lebih luas itu mungkin gangguan dalam keamanan, ketertiban, sehingga ATHG tadi menurut kami baik datangnya dari masyarakat kita, dari pemerintah atau dari LSM atau dari dunia usaha, bagaimana kita memanajemen ATHG tadi sehingga pembangunan atau apa yang kita rencanakan itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Artinya ATHG dapat kita minimalisir dengan cara yang pertama kita dapat bermusyawarah, yang kedua mungkin kita dapat berkoordinasi, yang ketiga kita merangkul lah. Artinya apa yang menjadi tantangan tadi, apa yang menjadi hambatan tadi kita rangkul sehingga semua pihak bisa menerima kita dan mungkin pihak-pihak tersebut bisa kita akomodir apa yang mereka inginkan. Mungkin begitu. Terima kasih. Pertanyaan keempat, apakah sumber biaya pembangunan di desa Amawanggi Muka selama ini cukup dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan tersebut? Baik, berkaitan dengan biaya, artinya cukup atau tidak itu kan relatif. Artinya kita keinginan besar, kalau biaya sedikit kita bilang tidak cukup, tapi keinginan kita sesuai dengan yang direncanakan mungkin itu akan cukup. Karena berkaitan dengan biaya, yaitu tadi apabila kita mempunyai biaya sedikit
hendaklah kita tuh merencanakan yang sesuai dengan keuangan yang ada. Kemudian apabila dananya atau keuangannya banyak, kita bisa merencanakan lebih besar lagi. Berkaitan dengan mengatasi biaya, selama ini kami lebih banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersifat kita gotong royongkan gitulah. Artinya secara fisik mungkin kita menggunakan dana, kemudian tenaga kita lebih banyak menggunakan gotong royong, mungkin gitu. Pertanyaan kelima, sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada menurut Bapak? Begini, hasil pembangunan semuanya kan untuk masyarakat kita. Kemudian apa yang kita banggakan mungkin lebih pada hasil akhir. Artinya ketika kita membangun jalan, mungkin kita dapat melaksanakan transportasi dengan mudah. Ketika kita melaksanakan pembangunan di bidang keagamaan, artinya kita bisa memperbaiki masjid, memperbaiki langgar, artinya kita dapat mempermudah orang beribadah dalam hal ini untuk kegiatan dunia dan akhirat. Namun yang lebih menurut kami, hasil pembangunan itu yang lebih dibanggakan menurut kami membangun beberapa fasilitas untuk pendidikan sekolah. Nah, ini yang kebanggaan kami, karena pada saat ini kita mendidik anak-anak yang masih memerlukan pendidikan, kita didik sehingga mereka di kemudian hari atau sudah dewasa nanti bisa berguna bagi masyarakat kita. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya pembangunan di bidang pendidikan ini, utamanya skalanya karena desa, paling tidak itu PAUD atau TK itu kan kewenangan desa, kami memfasilitasi untuk bangunan tersebut sehingga masyarakat kita ini bisa terdidik lebih dini lah. Artinya ketika mereka menjalani dewasa sudah mempunyai bekal pendidikan yang baik. Dengan pendidikan yang baik, mudah-mudahan masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih pintar, lebih majulah di bidang pengetahuan dan di bidang pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami banggakan. Artinya dari fisik-fisik itu banyak kita bisa banggakan semua, tapi di bidang pendidikan lah, artinya pendidikan itu kan untuk jangka panjang, sehingga hasilnya tadi kita melihatnya itu di jangka panjang. Mungkin itu, Bu. Terima kasih atas penjelasan Bapak tentang perencanaan pembangunan di desa Bapak. Semoga pembangunan di desa Bapak berjalan dengan lancar, sukses selalu dan pergi depan. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesediaannya untuk saya wawancarai, untuk saya memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan. Mohon maaf kalau ada kata